Apa aja faktor yang ngebuat seseorang itu beresiko mengalami gangguan kesuburan? Apakah ada gangguan perkembangan sel telur gitu ya? Oke. Terus kemudian dengan adanya gangguan perkembangan sel telur, biasanya dokter akan cek sih kira-kira penyebabnya apa ya, gangguan telurnya nggak bisa besar gitu ya. Halo Mampaps, malam ini Mamin akan live Instagram bareng sama Dokter Kemal. Beliau dari RSIA Tambak. Malam ini kita akan membahas tentang gangguan kesuburan dan Selamat malam, Mams dan Paps saya di rumah ya. Saya Dokter Kemal, saya dokter spesialis kandungan dan kebetulan juga konsultan di bidang fertilitas dan endokrinologi reproduksi. Jadi memang konsultan di masalah biasanya gangguan haid dan kesuburan, salah satu subspesialisasi saya. Jadi memang kalau kita menghadapi gangguan kesuburan, memang betul sudah diperiksa apakah ada gangguan perkembangan sel telur gitu ya. Terus kemudian apakah ada sumbatan di saluran telurnya, dan apakah ada masalah di sperma ya. Memang ketiganya harus diperiksa secara lengkap tuh untuk tahapan awal. Dengan adanya gangguan perkembangan sel telur, biasanya dokter akan cek sih kira-kira penyebabnya apa ya, gangguan telurnya nggak bisa besar gitu ya. Biasanya kita periksa hormon gitu ya. Terus kalau udah ketahuan penyebabnya apa, langkah selanjutnya yang biasa diberikan adalah pemberian obat penyubur. Kenapa pemberian obat penyubur itu penting? Pertama, mungkin saja ada gangguan perkembangan sel telur. Yang kedua, kan kadang-kadang kalau kita ngandelin siklus haid normal, kadang tumbuh di kanan, kadang tumbuh di kiri tuh telurnya. Nah, kalau salurannya ada yang mampet di salah satu sisi, data kasus ini kan kiri yang mampet ya. Tahu-tahu dia lebih sering tumbuh di sebelah kiri gitu ya telurnya. Jadinya kalau jalannya mampet kan ujung-ujungnya memang nggak bisa ketemu ya sperma sama sel telurnya ya. Nah jadi dengan kasih obat penyubur itu bisa kita siasati, jadi telurnya bisa saja tumbuh di kanan dan di kiri. Apa aja faktor yang ngebuat seseorang itu beresiko mengalami gangguan kesuburan? Kalau kita kembali lagi kan tadi 3 penyebab terbesar gangguan kesuburan kan faktor pria, itu spermanya ada masalah, saluran telur ada sumbatan, dan yang ketiga adalah gangguan perkembangan sel telur. Tentunya masing-masing penyebab itu punya faktor risiko yang berbeda-beda. Contohnya, kenapa sih orang bisa saluran telurnya mampet? Nah, itu bisa saja kalau pasien itu sering terjadi keputihan yang berulang gitu ya. Keputihan berulang, tidak betul-betul sampai diobati dengan tuntas. Nah, si kuman penyebab infeksinya itu bisa naik ke atas ke saluran telurnya dan membuat penyumbatan di situ ya. Bisa akhirnya berkontribusi terhadap susah hamil. PMS itu termasuk gangguan atau tidak? PMS yang tidak normal itu seperti apa? Nah, jadi PMS itu ada berbagai derajat ya. Jadi kalau gejala prahaid ya, premenstrual symptoms atau gejala prahaid itu sesuatu yang normal sebenarnya. Itu diakibatkan fluktuasi hormonal. Justru salah satu tanda terjadinya pematangan sel telur dan ovulasi. Jadi kalau perempuan itu haidnya ada gejala PMS-nya tuh biasanya itu dia siklusnya ovulasi atau siklusnya subur gitu. Tapi kalau sampai depresi, sampai cemas, mau menstruasi, atau yang mengganggu lah dalam kondisi sehari-hari, barulah itu disebutkan sesuatu yang nggak normal. Dok, apa resiko adanya polip rahim? Jadi polip rahim harus kita bedakan, ada 2 macam ya. Polip yang di mulut rahim atau yang di dalam rahim. Jadi kalau polip itu ada yang di mulut rahim saja, ada yang di dalam rahim. Nah, yang paling mengganggu untuk kesuburan terutama adalah polip yang ada di dalam rongga rahimnya gitu ya. Karena disitulah tempat penempelan dari embrio atau bakal janinnya tuh nempelnya di situ. Jadi kalau ada polip, apalagi kalau polipnya besar atau banyak, nah itu pasti mengganggu kesuburan. Nah, kalau yang di mulut rahim, seringan keluhannya itu kalau habis hubungan badan keluar darah ya. Itu bisa saja kayak gitu. Tapi yang paling mengganggu untuk kesuburan sih sebenarnya polip yang di dalam
rongga rahimnya ya, atau istilah kedokterannya polip endometrium. Oke, terima kasih banyak Dokter Kemal atas penjelasan malam ini. Semoga kita dipertemukan lagi Dokter Kemal. Ya. Sekali lagi, salam dari tim mamapapa.id. Stay safe. Dan terima kasih, bye-bye. Terima kasih, bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube mamapapa.id agar Mamin bisa lebih semangat lagi untuk membagikan berbagai informasi untuk moms dan keluarga. Kalau mau nonton video yang lainnya, bisa klik di sini ya. Oke, mamapapa.id pamit dulu ya moms. Terima kasih.